ini, kita akan membahas tentang basis data lanjut. Sebelum masuk ke basis data lanjut, tentunya kalian masih ingat bukan tentang basis data? Basis data itu terdiri dari dua kata, basis dan data. Basis seperti yang kita ketahui merupakan sebuah tempat, markas, gudang, atau sarang. Kemudian data adalah suatu fakta yang mewakili objek tertentu. Jadi, bisa kita kaitkan basis data adalah kumpulan data. Data itu berupa file, tabel, arsip yang saling berhubungan, yang dapat diolah atau diorganisasikan sedemikian rupa dan disimpan dalam sebuah media penyimpanan elektronis. Jadi, apakah semua penyimpanan elektronis disebut basis data? Apakah file Excel, file PowerPoint, file Word bisa kita sebut dengan basis data? Jawabannya tidak, kawan-kawan. Mengapa seperti itu? Karena basis data berisi pengaturan, pemilahan, pengelompokan, dan pengorganisasian data. Jadi prinsip utama dari basis data adalah pengaturan, pemilahan, pengelompokan, pengorganisasian data sehingga memudahkan kita untuk melakukan pencarian data. Analogi basis data. Jadi basis data dapat dianalogikan seperti lemari arsip. Tentunya kalian sudah pernah kan menyimpan arsip dalam lemari arsip? Misalnya di dalam suatu lemari arsip terdapat arsip data mata kuliah, arsip data dosen, arsip data mahasiswa, dan arsip data nilai mahasiswa. Ketika kita memerlukan data dosen, kita akan meminta pegawai yang menjaga arsip itu untuk memberikan data dosen. Jadi dia akan mengambil data dosen melalui lemari arsip tersebut. Perbedaan dari basis data dan lemari arsip adalah terdapat perbedaan pada bagian penyimpanannya. Jika lemari arsip, media penyimpanannya berupa besi atau kayu atau bahan dari lemari tersebut, sedangkan pada basis data, media penyimpanannya berupa elektronis. Jadi data mata kuliah, data dosen, data mahasiswa, data nilai akan disimpan dalam bentuk tabel. Misalnya di dalam basis data terdapat tabel mata kuliah, tabel dosen, tabel nilai, dan tabel mahasiswa. Keseluruhan tabel tersebut disimpan dalam penyimpanan elektronis. Atau bisa kita bilang dengan hard disk. Prinsip utama basis data adalah pengolahan dan pengorganisasian data. Misalnya untuk melihat data atau menambahkan data baru atau mengupdate data yang lama menjadi data baru. Tujuan dari basis data adalah mempermudah dan mempercepat dalam mengakses data. Beberapa operasi dalam basis data yaitu ada create, jadi untuk membuat database, membuat tabel, kemudian ada operasi insert untuk menambahkan data baru, kemudian ada drop untuk memindahkan data atau tabel, kemudian ada fungsi delete untuk menghapus data, ada operasi update untuk memperbaharui data atau mengedit data. Kemudian yang terakhir adalah ada fungsi search, jadi untuk mencari data. Di dalam basis data, kita mengenal istilah ERD atau Entity Relationship Diagram. Jadi dalam ERD membantu kita untuk memodelkan menggunakan notasi grafis, memodelkan data secara konseptual. Jadi bagaimana hubungan antara data yang satu dengan data yang lain di dalam suatu penyimpanan.
Simbol-simbol dari ERD adalah entitas, atribut, dan relasi. Jadi, entitas adalah objek yang didefinisikan dalam lingkungan pemakai. Contohnya adalah entitas pelanggan, entitas pegawai. Kemudian, atribut. Atribut merupakan elemen dari entitas. Jadi, atribut mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Misalnya, terdapat entitas pegawai. Maka, di dalam entitas pegawai akan memiliki atribut berupa nomor induk pegawai, nama pegawai, atribut alamat pegawai, dan atribut gaji pegawai. Simbol yang terakhir adalah relasi. Relasi menggambarkan hubungan antara entitas yang satu dengan entitas yang lainnya. Jadi, relasi menghubungkan antara entitas pegawai dan entitas pelanggan. Seperti itu. Di dalam simbol atribut, kita mengenal istilah atribut key. Atribut key ini merupakan atribut yang bersifat unik dan tidak boleh bernilai sama dengan yang lainnya. Misalnya di dalam tabel pegawai, kita mengenal istilah nomor induk pegawai. Itu bisa dinamakan atribut key. Kemudian NIM mahasiswa kita bisa jadikan atribut key karena NIM mahasiswa tidak boleh sama dengan NIM mahasiswa lainnya. Kemudian atribut derivatif atau atribut turunan. Atribut derivatif merupakan atribut yang tidak harus ada dalam database. Jadi, kita bisa mendapatkan atribut derivatif berdasarkan memanggil fungsi dari atribut lainnya. Misalnya, untuk menghitung total mahasiswa, kita memerlukan atribut total. Sehingga, untuk memanggil jumlah mahasiswa, kita bisa menggunakan fungsi sum tabel mahasiswa sehingga akan muncul berapa jumlah mahasiswa dalam suatu tabel tersebut. Kemudian, atribut multi-value. Atribut multi-value merupakan atribut yang memiliki lebih dari satu nilai. Misalnya, pada atribut hobi, terdapat hobi bernyanyi, hobi berenang, hobi berbelanja. Yang terakhir, ada atribut composite. Atribut ini merupakan atribut yang dapat dipecah lagi menjadi bagian yang lebih kecil atau sub-atribut lainnya. Misalnya, pada atribut nama, kita dapat memecah menjadi sub-sub lainnya. Misalnya, atribut nama depan, atribut nama tengah, atribut nama belakang. Pada hubungan relasi, kita mengenal istilah hubungan satu ke satu atau one to one. Maksudnya adalah setiap satu manusia memiliki satu sidik jari. Kemudian, relasi selanjutnya adalah hubungan antara satu ke n atau satu ke banyak atau one to many. Maksudnya di sini adalah pada entitas kampus, satu kampus memiliki banyak mahasiswa. Dan relasi yang terakhir adalah banyak ke banyak atau n ke n atau many ke many. Maksudnya di sini adalah banyak juri dapat menilai banyak peserta dan banyak peserta dapat dinilai oleh banyak juri. Misalkan terdapat persoalan nih. Stiki Indonesia memiliki beberapa organisasi kemahasiswaan. Mahasiswa diizinkan untuk mengikuti lebih dari satu organisasi. Setiap organisasi memiliki lebih dari satu anggota.
dan setiap mahasiswa memiliki satu jurusan. Lalu bagaimanakah ERD yang bisa kita buat? Jadi di sini terdapat entitas mahasiswa, entitas organisasi, dan entitas jurusan. Pada entitas mahasiswa terdapat atribut K yang berupa NIM, atribut nama mahasiswa. Dan pada entitas organisasi terdapat atribut K nomor orang dan atribut nama. Pada jurusan terdapat atribut K berupa kode jurusan dan atribut nama jurusan. Lalu bagaimanakah relasinya? Banyak mahasiswa dapat mengikuti banyak organisasi. Kemudian, satu jurusan dapat diikuti oleh banyak mahasiswa. Berikut ini adalah hubungan antara klien dan server. Seperti yang kita ketahui, server merupakan bagian yang akan menyediakan informasi atau data, sedangkan klien merupakan pihak yang akan meminta informasi atau data dari server. Server menanyakan, ada yang bisa dibantu? Kemudian klien menjawab, tolong carikan data penjualan tahun 2019. Klien kedua meminta, tolong cari data baris nomor 2, kolom nomor 1. Tentu saja server kebingungan, karena bahasa yang digunakan oleh klien tersebut berbeda. Maka dari itu diperlukan suatu standar komunikasi sehingga antara klien dan server dapat berkomunikasi, dapat bertukar data, sehingga mudah dipahami. Jadi, dalam basis data, kita memerlukan suatu standar bahasa yang memungkinkan klien dapat meminta data dari server dan server akan menyediakan data tersebut kepada klien. SQL. Dalam basis data, kita menggunakan bahasa SQL. SQL atau Structured Query Language merupakan bahasa standar yang digunakan dalam mengakses data dalam suatu basis data. Oke, sekian untuk pengenalan basis data kali ini. Terima kasih.